Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet tentunya di Bicara Karya. Siap bosku. Kali ini kedatangan salah satu penyanyi cilik yang beranjak remaja dan tentunya sudah tidak kecil lagi ya karena dia sudah sangat berprestasi di Kabupaten Purworejo dan kita akan cerita banyak tentang aset kota Purworejo dan kita tepuk tangan yang meriah yang ada di dalam studio. Please welcome to kita kedatangan Sultan, dia penyanyi. Nanti awal karirnya mungkin bisa diceritain secara langsung. Yang pasti dia cukup mengharumkan nama Kabupaten Purworejo karena dia gak cuma berprestasi ikut festival lomba yang ada di Purworejo, tapi di luar Purworejo ada di Jogja dan kota sekitarnya. Jadi kita memberikan tuh buat Sultan memperkenalkan diri dulu. Apa Mas Sultan ya? Nama tas. Masuk aja, yos. Kalau udah gede atau Mas Sultan, nah gimana? Perkenalkan, nama aku Sultan Fadil Syahbal. Sultan Fadil Syahbal, ya. Rumahnya Di Purworejo. rumahnya di Purworejo. Terus saat ini mungkin pendidikan Ya, pendidikannya SMP. SMP negeri ada SMP Negeri 2. SMP negeri 2 Purworejo. Kelas 1. kelas 1 luar biasa. Jadi ini dia itu sekarang masih nginjak kelas 1. Berarti selama berprestasi kemarin mungkin masih SD berarti. Jadi mau cerita tentang si Sultan ini, kita mau ngobrol tentang perjalanan karirnya. Sultan mungkin agak semangat lagi. Semangat. Wah, gitu loh. Jadi Sultan pertama kali di karir musik itu dari tahun berapa atau mungkin usia berapa? Masih Kalau misalnya aku itu pertama kali nyanyi, di usia 3 tahun. 3 tahun. Ya. Itu awal mulanya dipaksa berdua apa emang punya bakat pengen nyanyi atau seperti apa? Dulu itu aku sama keluarga tuh suka nyanyi gitu di studio. Oh, punya studio musik di rumah ya? Dan ada karaoke-nya. Wah, ada karaoke-nya. Wah, tahu jadi dulu ya. Sekarang masih ada nggak? Sekarang udah nggak ada. Oke, terus dari situ akhirnya Sultan mungkin les dulu atau gimana? Ada Ya, mau 3 tahun itu aku les. itu dulu les musik vokal inovatif. Ya, emang tuh Kak. Oh, terus di mana kalau boleh tahu nggak Pak? Di Pak Yosafat. Pak Yasafa. Iya. Dan di situ akhirnya mulai memperhatikan diri untuk ikut lomba-lomba. Ikut lombanya itu pas umur 4 tahun itu ya. Bukan 4 tahun, kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 berarti dulu sebelum masih kelas 3 kan, selama 1 tahun itu berarti concern fokus les aja. Ya, les sama pertama kali buat single itu di Miniham. Single. Oh, kelas 3 udah punya single. Oh, single pertama berarti itu ya. Ya, single pertama Udah rilis juga waktu itu ya. udah ada Judulnya apa waktu itu? pertama kali itu namanya Senyum Negeri Kecil. Senyum Negeri Kecil itu dikeluarkan di kelas 3. Ya, luar biasa. Kelas 3 SD sudah merilis 1 single dan akhirnya beranjak kelas 4 SD mulai Betul. luar. Nah, lomba pertama itu apa? Lomba pertama itu adalah lomba FLS UAN. Oke, Di sekolah. lombanya itu lomba sekolah. Oke, terus di situ mungkin dapat juara apa yang pertama ya? Alhamdulillah dapat juara pertama. Lu kok iso? Lomba pertama kali langsung juara sih. Tapi bukan orang dalam ya. Ya, Kok bisa ada? Berarti di apa namanya udah ada digital juga berarti ya? Udah ada ya, udah ada semua dari rilis ya. Dan setelah mengikuti kegiatan lomba pertama itu di SMP ya, biasanya di Medan sendiri. Terus kan saya tahu Sultan ini jujur malah waktu itu di Jogja. Maksudnya nggak tahu kalau Sultan itu justru orang Purworejo. Karena sering banyak kegiatan di Jogja mungkin kan gitu sebagai penyanyi cilik terus sering banget ikut lomba-lomba dan mungkin Sultan cepat entah itu di apa namanya mall di kafe itu banyak nama Sultan muncul kalau di acara-acara musik anak yang dia masuk gitu terus. Dulu bisa pertama kali ke Jogja itu mungkin bisa diceritai
Sultan? Dulu itu saya pertama kali ke Jogja, itu di les vokal juga. Oh, les vokal di Jogja. Bukan di Purworejo, kalau itu di Anek, Oh, oke. Dari Purworejo dari Lasana itu. vokal di Purworejo gitu. Saya Sultan pertama kali itu perform di mall, dia ikut les vokal namanya itu Rizka Vokal. Oke, dan waktu itu di sana dapat juara juga. Enggak, itu cuma perform. Oh, cuma platform, jadi kayak semacam parade lah ya. Iya, untuk kayak festival gitu ya. Oke, terus boleh diceritain nggak? Jadi ada mungkin dulu selama di perjalanan kamu itu mungkin ada kendala-kendala mungkin selama mungkin kamu mulai punya lagu sendiri, bawain lagu sendiri. Terus kamu di usia kamu kan waktu itu di Purworejo khususnya kan jarang kegiatan event ya. Maksudnya wadahnya mungkin kurang lah ya. Awal ada sih ada, tapi kurang mungkin. Nah itu mungkin menjadi kendala buat Sultan. Mungkin bisa diceritain. Kalau semisal di Purworejo itu gimana ya? Emang panggungnya itu kurang, tetapi kalau misalnya ada panggung gitu, mesti alhamdulillah Sultan dipanggil gitu. Oke, selalu dipanggil ya. Oke, kalau ketika ada acara. Iya. Tapi kalau kendala ketika kepengen mungkin main di Purworejo tapi event juga jarang itu gimana? Kalau aku sih ada kafe sendiri. Oke, ada kafe sendiri. Kalau pengen manggung di kafe sendiri ya. Waduh gila. Semua lebih neng bocah cilik liane kalau ya kok kepengen manggung deh. Bapakmu baru dari kafe dulu ya. Ya, karena kebetulan punya ya orang tuanya. Jadi kalau misalkan mau mengekspresikan diri itu manggung di hatinya sendiri ya. Nah itu solusi kalau teman-teman pengen mengekspresikan diri kalian sendiri itu bisa. Enggak harus kafe ya, jadi mungkin bisa dalam bentuk lain, misalkan angkringan, terus atau warteg, tapi ada panggungnya itu kan bisa gitu. Tapi luar biasa ini ya. Jadi intinya bukan masalah kamu punya kafe bisa manggung, tapi keinginannya si Sultan itu dia ingin manggung, dia dengan cara nggak malu ya kan. Jadi usia-usia segitu tuh apalagi aku dulu tuh kan dia tahu kata aku dulu sama usia kelas 3 boro-boro nyanyi aku nyanyi mungkin malah dari SMA mulai nyanyi bukan dari SD gitu. Kalau kamu kan udah percaya diri gitu kan kali ya. Nah seiring waktu kan saya dengar itu waktu itu jujur aja saya malah tahu dari satu jurnalis senior namanya Mas Gam itu. Dia bercerita kalau ternyata kamu punya album, sama belum tahu. Iya. Itu ceritain mini album ya. Iya. Nah itu rilis di kamu kelas berapa? Kalau ini album itu rilisnya baru-baru Heads. Oh belum lama ini ya, belum lama. Dan lagu totalnya isinya ada berapa? Verlations, Sening Kecil. Terus ada Terluka. Ada Apa Ini Cinta. Oke. Ada Ramadan sama ada Antuna Ribut. Berarti ini lima single dan ada video klipnya mungkin yang sudah bisa dilihat. ya ada Ada semua. Iya. Luar biasa. Dan ini menjadikan anak-anak di Purworejo khususnya berarti nggak ada keterbatasan dalam berkarya. Iya betul. Jadi intinya tuh kalau kalian semua mau berkarya nggak usah malu-malu gitu. Jadi kalau mungkin mau tahu itu mungkin lagu-lagunya itu ada yang ditulis sendiri nggak? Kalau lagu yang ditulis sendiri mungkin Belum ya, masih bawain lagu ciptaan orang lain ya, tapi dengan karakter kamu sendiri ya. Oke. Kalau boleh tahu rekaman dulu di mana? Kalau rekaman itu yang lagu Sening Kecil sama Terluka itu di Theo. Oke. Theo Music Studio, oke. Ya, terus yang ketiga itu ada yang namanya Ramadan, Oke. terus Apa Ini Cinta ini sama Autoconnect itu di Jogja. Di Jogja semua ya, oke. Jadi ada di dua kota yaitu di Purworejo dan di Jogja apa gitu. Nah, untuk prestasi ini karena saya lihat itu mungkin kalau misalkan ditaruh di rumah atau di kafe mungkin itu udah penuh ya. Apanya? Piagam. Oh iya, kan ya kan.
Berarti itu nah ini kalau boleh tahu ada berapa itu? Kalau mungkin bisa dihitung gitu. Waduh. Ada yang pertama kali lomba Ya. itu ada FLS 2N. Oke, Samater itu juara 1. Luar. FLS 2N lagi yang ada NII Kabupaten. Oke. Juara Juara 2. Oke. yang provinsi Ada lagi. dua. Juara 2 juga. Oke. Terus ada juga yang di Jogja namanya MC Sekit itu yang untuk namanya pada saya juara 1 di Bananjer. Luar biasa yang kids ini luar biasa sih. Terus apa? masih banyak ya. Oh ya, di TV juara itu ya. Oke, berarti ini festivalnya juga bukan festival main-main. Selain tingkat provinsi juga salah satu event bergengsi Prambanan Jazz Kicks ya. Itu juga juara 1. Artinya kan potensi yang ada di Kabupaten Purworejo itu tidak dipelajari. Jadi aku pikir teman-teman yang ada di Purworejo itu ketika mau berkarya itu gak harus dilihat siang. Jadi ketika kalian punya niat bagus, niat tentang ternyata aku bisa nulis lagu, aplikasikan aja. Bukan begitu? ya betul. Nah, yang saya pengen tanya ini ke Sultan kan Sultan udah remaja, bukan penyanyi cilik. Iya. Meskipun mungkin si Sultan ini saat ini ya kelas 1 SMP kan dari mungkin pusingnya kayak sama aku mungkin gede ya. Itu juga gedean Sultan ya. Artinya Sultan ini nggak kelihatan seperti anak SMP malah tuh sponsor ya kalau sponsornya. Itu gimana cara mungkin secara teknik ya dan secara materi lagu kan pasti akan berbeda, ya kan? Itu gimana? Kalau misalnya sponsor itu lebih cepat ngabur-abur. Oke. Ngabur-abur itu nadanya kayak tuh mau itu apa ya terus apa ya? Aku ya kira gimana kan itu ya. Sehingga kamu sih ya gitu apa? Sudah ketemu. Enggak misalnya ada tinggi lah. Misalnya ada. Iya. Oke. Nah, oke. Kita minum dulu ya. Set. Oke. Itu ngokor ya. Ya. Ini kebetulan kita sambil minum lemon tea tapi es. Nanti kalau mau pop juga nggak apa-apa. Oke. Apa cek sini? Oke. Kebetulan sini sambil bawa sini nggak apa-apa, sambil minum kita Sultan minum dulu nggak apa-apa, kita pokoknya santai acaranya biar nggak terlalu spannel banget. Well, oke. Sekedar bosku, sekedar. Kalau untuk ngomong skala kabupaten mungkin semua udah tercapai gitu karena banyak anak-anak ya cuma anak-anak sih teman saya yang dewasa aja untuk dapat kesempatan itu mungkin sulit gitu loh Sultan. Maksudnya nggak semua bisa kayak Sultan yang secara karir mungkin bisa didukung orang tua gitu karena kalau rata-rata musisi kayak teman-teman saya ngopo dia hak pasti ya mending suruh kerja aja atau apa gitu atau suruh konsen belajar di sekolah ya gitu ya. Artinya kan Sultan ini juga didukung gitu loh sama orang tua yang nggak punya mungkin banyak yang kepengen seperti Sultan tapi banyak mungkin yang bisa tercapai. Keinginan Sultan setelah ini ya harapannya. kalau harapanku itu pengen grace up. Woi luar biasa pengen bikin album dan ya nulis karya sendiri. Oke, ini challenge buat Sultan. Kalau ternyata nanti tak interview lagi belum nulis lagi berarti nanti belum berhasil ya kok. Oke sepakat Ya. deal ya berarti kalau udah di interview yang kedua di program berikutnya berarti udah rilis dan tulis karya sendiri meskipun belum rilis secara resmi albumnya tapi setidaknya karya udah deal. Sepakat. Nah ini motivasi yang luar biasa dari seorang anak kecil tidak hanya tentang karya
tidak hanya tentang menulis lagu, tidak hanya ingin menunjukkan skill, tapi dia salah satu aset kota Purworejo. Teman-teman yang ada di Purworejo yang mungkin lihat podcast hari ini, jadi dia salah satu aset kota Purworejo yang mungkin secara tidak langsung dia mengharumkan kota Purworejo tanpa disadari. Purworejo punya bakat potensi yang ini sangat masih panjang perjalanan karirnya karena masih kelas 1 SMP gitu. Sama saya cuma beda 3 tahun ya kan. Jadi ini saya masih SMA kelas 1 juga. Oh iya, itu tahun 2000. Kata nih Pak Andi ya, soalnya itu enggak. Jadi si Sultan ini patut kita beri apresiasi tentunya. Kalau keinginan dalam waktu dekat mungkin apa? Sultan yang mau diraih mungkin. Kalau keinginan dalam waktu dekatnya itu apa ya? Nikah mungkin. Itu betul dia. Sini saya nikahin channel. Nikah nanti tak kasih tahu di tempat komen saya. Di sini Tangkapi bu. Tempatnya bagus buat nikahan. Indosip. Oke terus tuh. Kalau misalnya harapan dalam waktu dekat ini adalah yang terima jadi anggota OSIS. Wih, jadi keterima anggota OSIS. Ya, terus menulis lagu itu ya. Menulis lagu yang kedua luar biasa. Oke. Terus yang ketiga, Kedepannya bisa lagi kenapa beli motor? SMP negeri Pembiasa dengan nilai baik. Nih, intinya ketiga-tiganya itu prestasi semuanya. Artinya emang apa namanya si Sultan ini concern betul terhadap karir itu gak cuma di bidang apa mungkin musik di luar, tapi juga dalam pendidikan juga sangat dipikirkan gitu. Kalau ada sekolah favorit mungkin SMA, kepengen di mana? SMA Taruna. Kok jauh dari tentara dan di polisi. Itu pengen emang di Taruna bener ya. Tapi nanti karir secaranya ini gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Jadi selama mungkin saat ini masih memungkinkan berkarir kan kenapa enggak? Jadi kita jalani yang sedang kita jalani hari ini. Betul? Betul. Nah oke. Pesan-pesan mungkin buat teman-teman di rumah mungkin kalau ada yang ingin disampaikan. Untuk pesan-pesanku terus belajar. Kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau jika kalian berusaha. Tetap percaya diri aja. Tetap percaya diri dia. Oke, jadi itu dia teman-teman yang ada di rumah. Jadi sebenarnya itu banyak hal yang belum diungkapkan oleh Sultan. Tapi di situ kita belajar dari seorang anak kecil dari Kabupaten Purworejo yang bisa mengapresiasi, mengekspresikan diri. Yang akhirnya mungkin Sultan ini membuat bangga tidak cuma kabupaten, tidak cuma bupati. Iya, saya juga bangga punya aset di kota Purworejo. Mungkin setelah ini mungkin kalau dari saya kapan kita bareng-bareng berkolaborasi buat karya dan bisa rilis di Jakarta. Seperti bosku, setuju ya bosku. Jadi teman-teman yang ada di rumah, itu dia perbincangan saya di Bicara Karya bareng dengan Sultan. Tentunya teman-teman bisa subscribe dan juga bisa like dan juga komen tentunya di channel Ruang Kerja Kreatif. Dan ketemu dengan saya lagi nanti di episode berikutnya tentunya di Bicara Karya. Siap bosku. Tepuk tangan semuanya.